Shalom sahabat muda Hope Channel Indonesia di mana saja Anda berada. Kita bertemu kembali dalam program diskusi Sekolah Sahabat. Sebuah diskusi pembelajaran Alkitab yang sepanjang triwulan pertama tahun 2021 kita membahas kitab Yesaya, Hiburkanlah Umatku, dan kita saat ini sudah masuk di pekan yang kedua dengan judul Krisis Kepemimpinan. Seperti biasa di studio sudah hadir sahabat dan narasumber kita. Dia akan memperkenalkan diri, nama, dari mana, dan pertanyaan hari ini adalah menurut kamu apa sih 3 hal terpenting yang harus dimiliki seorang pemimpin? Silakan. Shalom, nama saya Darman Tambunan dari Jemaat Jamrut. 3 hal, waduh. Yang kalau dari aku ya, yang pertama adalah dia seorang pemimpin itu dia harus mau mendengarkan bawahannya, mendengarkan, ya, begitulah, mendengarkan. Terus yang kedua, dia haruslah seseorang yang jujur. Terus yang terakhir adalah dia haruslah orangnya up to date. Karena kalau nggak up to date nanti gimana mau ke depannya gitu kan. Gitu. Oke, ini jawabannya Norman ini menarik karena biasanya orang akan cari yang lebih umum gitu ya, tapi saya suka jawabannya Norman. Terima kasih. Kita juga sudah bersama dengan narasumber kita, Pendeta Leroy Papahan, Gembala Jemaat Gereja Masih Advent hari ke-7. Shalom Bapak Pendeta. Shalom, shalom. Kalau Pak Pendeta, menurut Pak Pendeta dari semua hal yang harus dimiliki pemimpin, apa 3 yang terpenting? Saya mungkin yang akan katakan yang umum itu. Ya, hanya untuk mengingatkan ya dalam ruangan kelas kita belajar bahwa pemimpin yang namanya dia pemimpin kan dia di depan. Maka dia harus punya visi ya. Kalau dia nggak punya visi mau kemana ini dibawakan gitu. Lalu kemudian dia punya misi. Jadi visinya itu kemudian dia pecah ke dalam bentuk misi apa yang harus dilakukan dan tahu bagaimana caranya untuk melakukan misi itu ya. Dia dan yang dipimpinnya, kira-kira begitu. Wah, ini luar biasa. Ini lebih jarang saya dengar Pendeta. Ini lebih umum. Oke, kita akan mulai diskusi kita untuk ayat hafalan dan doa akan dibawakan oleh Norman. Ayat hafalan kita terdapat dalam Yesaya 6 ayat 1. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur, berterima kasih atas pimpinan hingga pada saat ini. Bapak, kami akan memulai diskusi sekolah sahabat kami. Kiranya ya, apa yang kami diskusikan dapat jadi satu berkat bagi mereka yang mendengarkan Bapak, begitu juga dengan Pendeta Lorai dan Kak Yol yang akan memimpin diskusi ini. Kau berikan kebijaksanaan dari surga, agar dapat memimpin diskusi ini dengan baik. Ampuni kami akan kesalahan kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita belajar mengenai krisis kepemimpinan dari kitab Yesaya. Kalau tadi kita membahas mengenai pemimpin, di sini ada satu cerita tentang Konfusius ketika muridnya menanyakan apa unsur-unsur pemerintahan yang baik, cukup makanan, cukup senjata, dan keyakinan rakyat biasa. Dan kalau kita baca ketika ditanya apa yang paling penting dari 3 itu, katanya adalah keyakinan. Karena masyarakat yang tidak lagi mempercayai pemerintahnya sesungguhnya sudah punah. Dan ini merupakan hal yang bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Terutama dalam zaman-zaman negara kita sedang memilih ya, bulan yang lalu memilih kepala daerah. Lalu juga mungkin gereja kita di awal-awal tahun biasanya gereja itu memilih pegawai jemaat yang baru. Mungkin sudah di akhir tahun ya, tapi yang baru berarti ya, pegawai jemaat yang baru. Satu hal yang saya bilang umum Pak Pendeta, kalau misalnya ditanya mau pemimpin itu cirinya harus seperti apa? Biasanya orang akan menjawab, wah harus yang punya ketegasan gitu. Pemimpin itu harus tegas, jangan sini ikut, situ ikut gitu. Harus tegas dong. Bahkan kalau dalam negara kita, wah harus yang dari militer supaya terlihat kuat kepemimpinannya.
Atau kalau dari sisi gereja kita sering menemukan, oh kalau pemimpin itu harus yang rendah hati, yang mau melayani. Jangan pemimpin yang maunya di depan terus, maunya dilayani terus, tapi harus mau yang melayani. Nah, pelajaran kita sepanjang pekan ini akan membahas mengenai krisis kepemimpinan dalam kerajaan Yehuda dan akibat yang menyedihkan yang mengikutinya. Bagaimana kita dapat terhindar dari krisis kepemimpinan ini? Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Kita masuk di pelajaran pertama, pelajaran hari Minggu. Silahkan Norman. Pelajaran hari Minggu, judulnya Raja Telah Mati Hidup Raja. Aneh ya. Iya, betul. Aneh ya, orang rajanya mati kenapa jadi hidup raja? Kenapa mereka bersenang-senang gitu kan? Tapi sahabat kita memberikan ada di sini 4 pandangan gitu kan. Kenapa mereka mengambil judul Raja Telah Mati Hidup Raja? Yang pertama adalah pemerintahan Uzia itu salah satu pemerintahan yang cukup baik gitu kan. Pada awalnya. Pada awalnya. Tapi setelah 1 Tawarik 26:16, setelah dia rasa dia luar biasa, dia rasa dia hebat, ya dia jatuh juga gitu kan. Masalahnya sih sebenarnya kalau menurut saya pribadi bukanlah yang big deal gitu loh. Cuman emang karena egonya dia aja nih, dia kan mempersembahkan dupa, padahal itu bukan otoritas dia, itu kan seharusnya keturunan Harun itu kan. Ya. Nah tapi ketika ditegur, marah nih si Raja Uzia, nih otoritas saya kan. Ya akhirnya Tuhan, kalau istilah sekarang ini nggak GPL ya, nggak pakai lama, Tuhan kasih, nah tuh kusta tuh yang dia harus cerita sampai pada hari kematiannya. Nah ini sahabat kita bilang betapa ironisnya Yesaya mendapat penglihatan tentang Raja Ilahi yang murni dan tidak dapat binasa dalam bait sucinya justru pada tahun di mana seorang raja yang cemar meninggal. Jadi di tahun itu ketika Raja Uzia meninggal, Yesaya dapat sebuah penglihatan kan, di mana sebuah penglihatan yang luar biasa mengenai Tuhan pada saat itu. Terus yang kedua adalah dikasih tahu ada perbedaan yang mencolok antara Uzia dengan Yesaya. Kalau Uzia ketika dia dikasih kekuasaan tapi dia ceroboh, Yesaya sebaliknya. Kalau sahabat kita menginterpretasikan seperti pemungut cukai yang pada ceritanya Yesus, yang dia menunduk, dia merendahkan dirinya bahwa dia itu memang dia tahu dia bersalah, dia tidak layak gitu. Nah, itulah yang dilakukan Yesaya. Jadi ada sebuah perbedaan yang mencolok antara dua pribadi ini. Terus yang ketiga, ada persamaan antara penyakit kusta yang diderita Uzia dengan kondisi moral bangsanya. Sama-sama busuk, sama-sama bobrok, sama-sama penuh luka gitu loh. Emang pada saat itu kan, ya walaupun di tahun pertama oke, tapi tahun-tahun akhirnya itu, tidak baik gitu kan. Dan yang terakhir, yang keempat, ini yang masa transisi. Ketika Raja Uzia meninggal tahun 740 sebelum Masehi, itu kan kekosongan terjadi tuh. Sementara 5 tahun berikutnya ada Tiglat-Pileser III yang akhirnya menjadi Raja Asyur. Jadi ketika sebuah bangsa atau sebuah kerajaan ada di masa transisi, itu jadi sasaran empuk tuh bagi bangsa lain untuk menyerang. Tapi Tuhan kasih tahu kepada Yesaya, jangan takut, jangan khawatir, aku pegang kendali. Itu sih yang jadi pengharapan bagi Yesaya, ada kendali yang tetap Tuhan pegang. Oke, baik. Silakan Pak Pendeta tambahannya. Saya suka dengan yang disampaikan oleh Norman tadi ya. Jamaah-jamaah yang bukan haknya, karena dia merasakan dia paling tinggi gitu kan. Saya raja nih, berarti imam itu kalah gitu. Tapi dia pegang-pegang bagian imam. Iya. Dan untuk membuat dia tidak layak lagi masuk, kasih kusta. Mungkin bisa saja ya secara ofisial mungkin oke, dia kan raja, dia boleh masuk, dia bikin. Tapi tidak dengan orang yang kena kusta. Mau siapapun dia. Karena dia tidak tahir bukan? Iya, betul. Jadi nggak bisa lagi masuk. Nah, jadi inilah yang namanya krisis kepemimpinan. Hati-hati pemimpin ya. Pemimpin itu kalau sudah berani mendominasi semua ya, yang bukan bagiannya pun, itu kan bahaya ya. Bahkan ada pelajaran-pelajaran menyatakan tentang soal bijak dalam memberikan otoritas ya, mendelegasi.
Jadi nggak Superman dia kan. Jadi semua dia kerjakan gitu. Dan dalam kasus Uzia ini luar biasa ya, dia pegang yang bukan bagiannya. Nah di sisi lain, karena ada juga interpretasi yang menyebutkan bahwa Musa juga ada kegagalan di bagian ini. Karena ada pernyataan tentang maka diambil oleh Musa lah tongkat dari hadapan Allah dan dengan itu dia pukul apa. Nah ini tongkat dari mana maksudnya? Dari hadapan Allah. Nah kalau ada penafsiran seperti itu, tongkat dari hadapan Allah. Tongkat apa di hadapan Allah? Tongkat Harun. Dan dengan itu dia pukul apa? Lalu dikatakan, keluar airnya. Nah, tapi itu cerita lain. Tapi artinya begini, siapapun pemimpin, ada namanya peluang bagi kita untuk melangkah ke tempat yang seharusnya tidak. Itu bukan ranah kita. Dia pemimpin di luar misalnya, dia pemimpin di luar, dia merasa bagaimana lalu dia ambil porsi dari pendeta. Hati-hati dengan ini. Ya. Itu bisa salah kaprah ya. Dia tumpangkan tangan misalnya, tumpangkan tangan. Yang seharusnya tidak. Krisis kepemimpinan. Dia tidak tahu posisinya di mana. Dia boleh saja raja, tapi dia juga punya batasan. Sekali itu ya, luar biasa. Terima kasih. Pertanyaan Pak Pendeta, kalau misalnya kita hubungkan dengan zaman sekarang, apakah imam yang di zaman dulu, pendeta di zaman sekarang itu memang punya suatu hak-hak atau privilege tertentu yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun walaupun mungkin pemimpin di dalam jemaat? Begini, kita memandangnya dari cara begini. Kita kan organisasi ya, gereja itu organisasi, kita enggaklah seperti itu. Maka organisasi ini ada yang disebut namanya dengan katakanlah hierarki, bukan? Ada hierarki. Walaupun pada dasarnya jangan terlalu kuat dalam menekankan hierarki ya. Karena kita bukan sistem, artinya gereja Masih-Ada Ketujuh ini kan bukan model bukan model keimamatan seperti begitu. Ada clergy, ada laity, enggak seperti itu ya. Kita lebih mengarah seharusnya kepada gerejanya Jemaat Matius. Ya seharusnya begitu toh. Ya, jadi enggak yang dikatakan jangan ada dari antara kamu yang jadi rabi. Hanya satu rabimu yaitu aku, kata Yesus. Nah, seperti itu. Jadi struktur-struktur kepemimpinan itu lebih untuk fungsi sebenarnya ya. Tapi memang dalam ranah tertentu maka kita harus menghormati. Seharusnya fungsi A ini harus begini, fungsi B begini. Bukan soal menyatakan bahwa kau tidak layak untuk, bukan begitu maksudnya. Tapi itu perlu dihormati, kira-kira begitu. Jadi, tapi kalau misalnya head to head untuk melihat posisi imam dengan pendeta, oh jangan disamakan ya. Imam itu beda ya. Imam itu beda, itu kelasnya beda ya. Sedangkan pendeta ini kan ranahnya kan setelah bait suci tidak ada lagi. Bait sucinya tinggal di sana kan begitu. Jadi kita ini adalah semacam orang-orang lewinya ya. Orang-orang lewinya untuk menyaport pekerjaan keimamatan besar di mana? Di sorga. Tapi bukan jadi lantas dari kita. Jadi umat itu hanya bisa sampai kepada Yesus Kristus melalui kita. Enggak juga ya. Kita imamat yang raja nih. Semua orang punya akses langsung. Direct akses kepada Yesus. Kan begitu melalui doa. Oke, baik, terima kasih penjelasannya Pak Pendeta. Kita akan lanjutkan pelajaran kita setelah yang satu ini. Kita masuk di pelajaran hari Senin. Judulnya adalah Kudus, Kudus, Kudus. Dan kita bisa menemukan ini di dalam Yesaya 6 ayat 1-4. Kalau tadi yang sudah dibahas oleh Norman, dalam tahun matinya Raja Uzia. Lalu di situ aku atau Yesaya melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim, di sini kita belajar serafim adalah malaikat, berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada yang seorang, katanya, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Kalau kita membayangkan hal ini, sesuatu yang luar biasa kalau buat saya. Membayangkan
ada Allah, jubahnya menutupi bait suci, lalu ada malaikat yang ketika malaikat-malaikat ini menghadap Allah pun mereka menutupi muka mereka. Ya. Artinya kemuliaan Tuhan itu apa ya, seperti nggak layak gitu buat kita manusia. Bahkan malaikat yang tidak jatuh dalam dosa aja merasa mereka harus menutupi muka mereka. Sedangkan bagaimana dengan kita manusia? Ini juga dipertunjukkan ketika kita membaca kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Ini kalau kita sering nyanyikan lagu ya, suci, 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 holy, holy, holy. Dan kita melihat gambaran ini sebagai, kalau kita memposisikan diri sebagai Yesaya, wah luar biasa. Speechless, tidak ada kata-kata yang bisa keluar. Melihat gambaran seperti itu, lalu sampai bergoyang, atau bisa kita katakan mungkin seperti gempa bumi terjadi, lalu ada asap keluar. Namun satu hal yang mungkin kita bisa pelajari juga, walaupun Tuhan adalah Tuhan yang kudus, 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 tetapi Tuhan itu juga Tuhan yang dekat. Jangan gambaran ini membuat seseorang jadi takut untuk datang kepada Tuhan. Wah, terlalu jauh sepertinya Tuhan itu. Terlalu nggak layak saya ini manusia datang kepada Tuhan. Enggak. Walaupun Tuhan punya gambaran, Yesaya menggambarkan Tuhan itu seperti, dan memang apa adanya Dia yang suci, tetapi kita dapat tetap datang kepada Dia kapanpun. Ketika Yesaya memandang kenyataan kemuliaan ini dan kebesaran Tuhannya, ia diselubungi dengan suatu perasaan kesucian dan kekudusan Allah. Betapa tajam perbedaan antara kesempurnaan Khaliknya yang tiada taranya dan jalan berdosa mereka yang bersama dengan Dia sendiri yang telah lama termasuk hitungan di antara umat Israel dan Yehuda yang terpilih. Kekudusan Allah yang agung yang disorot dalam penglihatan Yesaya adalah aspek dasar pekabarannya. Allah adalah Allah yang kudus dan Dia menuntut kekudusan dari umatnya. Kekudusan yang Ia akan berikan kepada mereka jika saja mereka mau bertobat, berbalik dari jalan mereka yang jahat, dan berserah kepadanya dalam iman dan penurutan. Silakan Pak Pendeta. Ya, kados. Kados, kados. Dalam kaitannya dengan krisis kepemimpinan. Ini harus dipahami dengan cara bahwa meskipun raja, kalau di zaman sekarang meskipun presiden, setiap bangsa seharusnya menyadari bahwa Tuhan adalah penguasa segalanya. Jadi kepemimpinan itu ada di tangan Allah. Ketika ada orang yang tidak percaya dengan itu, baik oleh raja, termasuk oleh rakyatnya, maka saya menganggap ini sebagai awal krisis kepemimpinan. Jadi memang harus ada manifestasi yang jelas yang diperlihatkan oleh seorang pemimpin bahwa saya ini memang pemimpin, tapi di atas segala sesuatunya itu, maka Tuhan itu adalah pemimpin yang sebenarnya. Saya bergantung padanya. Jadi kudus, kudus, kudus. Nah itu yang coba diperlihatkan. Karena ini pada tahun matinya raja. Raja mati, Tuhan muncul. Kalau rajanya belum mati, Tuhan jadi nggak kelihatan. Karena apa? Karena ini raja coba-coba senggol-senggol sesuatu yang dia tidak layak untuk pegang. Jadi dia seperti mau coba untuk katakan saya ini bisa menguasai semuanya. Sipil saya kuasai, politik maksudnya kerajaan, bahkan mungkin kenabian, termasuk keimamatan, termasuk yang namanya religious aspek. Oh itu hati-hati ya. Jadi dia harus sadari bahwa di atas dia masih ada. Kecuali dia ingat itu, maka dia sudah mulai yang namanya menanamkan bibit-bibit krisis kepemimpinan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini.
Oke, kita lanjutkan lagi pelajaran hari Selasa. Silakan Pak Pendeta. Dilanjutkan dan dilanjutkan juga ayatnya. Iya. Yang kemarin adalah ayat 1 sampai 4, sekarang adalah ayat 5 sampai 7. Dengan judul baru, kepribadian yang baru. Dalam kaitannya sekali lagi dengan krisis kepemimpinan. Ya. Jadi setiap orang itu perlu dikuduskan. Setiap orang itu perlu dimurnikan. Kekudusan dalam konteks rohani ya, adalah suatu identitas umat. Seperti gereja kita, ya, gereja Mahasiswa hari ke-7. Kita dipanggil untuk kekudusan, ya, termasuk identitas pemimpin. Jadi pemimpin haruslah kudus agar dapat memimpin rakyat atau mempertahankan kehidupan rakyat dalam kehidupan yang kudus. Nah, menarik untuk diperhatikan bahwa di dalam lokasi bait suci, kan faktanya bahwa hanya imam yang berhak menghampiri hadirat Allah. Nah, ketika kita membaca ayat 1 sampai 4 yang kemarin ini, lalu kita lanjutkan ayat 5 sampai 7, kita lihat bahwa ini sepertinya masuk ke dalam bilik yang maha kudus. Dengan demikian, tidak ada orang lain yang bisa berhak masuk ke sana atau melihat ke dalamnya, kecuali dia adalah imam besar. Kalaupun dia imam besar, tidak boleh juga serta-merta dia sembarangan waktu bisa masuk. Karena hanya sekali dalam setahun dia bisa lakukan itu, ya. Jadi grafirat atau Yom Kippur. Tapi di sini kita lihat bahwa Yesaya justru melihat Tuhan. Ya, walaupun ini dalam konsep ini vision, ya, ini penglihatan, dia lihat. Dia bukan imam besar, dia juga tidak sedang bakar dupa, tidak juga pada hari grafirat, contohnya seperti itu. Tapi justru dia bisa melihat Tuhan dengan segala kemuliaannya. Lalu apa yang terjadi, impaknya kepada Yesaya, dia merasakan bahwa dia berdosa. Nah, bukankah harusnya seperti itu yang terjadi? Oke, sekarang saya no problem, saya nyaman. Saya nyaman. Tahun baru toh, kan? Ya, tahun baru kan gitu ya. Ya, karena sampai tanggal 31 Desember kan masih tahun baru ya. Sekarang sudah sabat kedua. Tahun baru. Saya merasa oke. Tapi ketika kita berhadapan dengan Tuhan, maka itu akan menyadarkan kita betapa kita tidak baik. Kita adalah orang yang nista, kan begitu. Dan itu yang dialami oleh Yesaya. Lalu, apa yang terjadi selanjutnya? Ketika Yesaya mulai merasakan dosanya, lalu kemudian merasa dosa bangsanya, dia merasa tidak layak, tapi Tuhan tidak membiarkan itu terjadi, berkelanjutan. Karena apa? Karena dia berikan semacam semacam aksi agar kemudian Yesaya ini bisa dikuduskan, ya. Apa yang terjadi? Ada katanya seorang serafim, ya. Inilah ranking-ranking ranking-ranking dalam malaikat, ya. Dalam dewan malaikat, ya. Kita tahu ada yang disebut namanya dengan kerubim. Ya, ini yang menjaga-jaga, ya. Nah, ini serafim. Jadi serafim ini tentu bukan dari yang dilihatnya tadi yang seperti lindungnya Tuhan, tapi ada serafim, dan serafim ini adalah malaikat yang tugasnya itu mensaraf, ya. Saraf itu maksudnya membakar. Dari kata itu saraf, ya. Jadi membakar. Lalu apa yang dilakukannya? Disentuhkannya lah a burning coal ke bibir Yesaya untuk mentahirkannya. Lalu pertanyaannya, mengapa harus pakai bara yang masih menyala? Ya, seperti kita tahu bahwa di dalam Alkitab yang namanya api itu sering digambarkan sebagai alat penyucian. Tapi saya mau tekankan begini, beda apinya, beda nyalanya. Masih ingat tentang semak duri yang menyala tapi tidak terbakar. Menyala tapi nggak terbakar, susah bilangnya. Sama seperti raja mati, hidup raja, seperti itu, ya. Jadi ada permainan kata di sini, ya. Tapi yang kita mau tekankan begini, burning coal, ya, barbaran itu menyala, tapi ketika disentuhkan kepada Yesaya itu bukan membinasakannya, tetapi justru menguduskannya. Tapi ada orang coba cari api lain, dia kira itu sama. Masih ingat insiden Nadab dan Abihu? Dia korbankan yang lain, api yang lain dipersembahkannya, datang api Tuhan. Api Tuhan kali ini tidak untuk membuat menyucikan, tapi justru menghanguskan. Mereka mati karena itu, ya. Jadi hati-hati bagi orang yang tidak rela, api Tuhan itu yang seharusnya hanyalah untuk menyucikan bisa menghanguskan. Tapi tidak kepada ini, ya, Yesaya. Karena apa? Dia tahu dia salah. Maka kemudian dimurnikan. Luar biasa, ya. Ini ceritanya luar biasa. Lalu kemudian apalagi yang kita bisa lihat di sini bahwa api kekudusan Tuhan
yang melalui serafim ini memperbaiki, menyucikan Yesaya. Nah, itulah sebabnya seperti yang dikatakan oleh Norman tadi ya. Inilah perbedaan Yesaya dan Uzia. Raja yang dihormati oleh Yesaya. Dia hormat, ya. Makanya dia terpukul juga ketika mati Uzia. Ya, dia berkabung. Sampai kemudian dia tahu belangnya ya. Ternyata raja ini kacau juga ya. Suka-sukanya ya gitu ya. Nah, bayangkan Uzia mau menyentuh dupa karena merasa layak dan merasa bahwa dia lebih berhak daripada imam. Sementara Yesaya justru menjadi dupa kudus bagi Yehuda. Dialah yang diutus dan bukan Uzia, karena Uzia mati. Uzia mati, dan justru pada waktu itu Yesaya mendapatkan pengutusan untuk apa? Untuk menjadi berkat bagi Yehuda. Dia menjadi dupa Yehuda. Sementara si Uzia mau pegang dupa, ya mau persembahkan segala macam, dia nggak layak. Ya. Matilah dia. Ya. Tapi muncul Yesaya. Oleh karena apa? Tadi, yang saya bilang tadi. Oleh karena Tuhan harus dihormati. Jadi lebih baik orang yang yang merasa layak itu disingkirkan sehingga Tuhan muncul lagi kembali bahwa dialah sebenarnya pemimpin yang paling utama di atas para pemimpin, dan pemimpin harus sadari itu. Terima kasih. Baik pendeta, sedikit saja mungkin, apakah ini ada hubungannya dengan praktek zaman sekarang pendeta? Apakah berhubungan dengan baptisan untuk menerima keselamatan? Tetapi kan bukan itu kan Yesaya, atau satu ritual sebelum seseorang diutus, karena Yesaya setelah ini baru diutus untuk berbicara kepada bangsa-bangsa. Ya, di hari besok ini akan dimunculkan ya kembali. Tapi konsep begini. Jadi kita ini harus sadar bahwa ketika ini kan dalam konteks pengutusan ya. Konteks pengutusan, Yesaya diutus. Tadinya ya mungkin dia sudah diangkat sebelumnya, nggak seperti Yeremia dijelaskan ya, bahwa dia begini dulu, begini, bahkan dari sejak sebelum lahir ya, sebelum lahir sudah diutus gitu ya. Tapi Yesaya tidak terlalu banyak cerita itu, tapi artinya begini, segala sesuatu itu harus dimulai di bait suci. Dan Yesaya diutus dari bait suci. Konteks pengutusan, jadi ini bukan konteks dibaptis. Kalau dibaptis kan penerimaan ya, kita terima gitu ya. Walaupun pada akhirnya kita disuruh lagi kan begitu. Tapi ini konteks pengutusan. Pastikan bahwa ketika kita pergi, ya, artinya diutus menjadi berkat bagi orang, pastikan bahwa itu dimulai dari bait suci. Dari Tuhan mulai ya. Kira-kira begitu. Oke, baik, terima kasih Pak Pendeta. Jangan kemana-mana, kita kembali lagi setelah yang satu ini. Masuk di pelajaran hari Rabu, silahkan Norman. Hari Rabu judulnya Tugas Kerajaan. Nah, ini dia memberikan dari Yesaya 6 ayat 8, ayat yang paling sering didengarkan ya. Apalagi ketika untuk penginjilan gitu kan. Karena kan kalau di sini dibilang, jadi ketika ya beberapa saat setelah kematian raja, lalu waktu berjalan, maka Tuhan panggil Yesaya, dan dipanggilnya ini secara khusus. Dipanggilnya tadi kayak pendeta bilang sebelumnya, dari dalam bait suci gitu kan. Ketika dia dapat penglihatan lalu ada dalam bait suci, maka Tuhan panggil dia untuk diutus. Nih, ada tugas khusus buat kamu, tugas langsung dari sebuah kerajaan yang suci. Tugas khusus nih. Dan yang hebatnya dari Yesaya adalah gak pakai babi bu, ini aku utuslah aku. Ya langsung to the point gitu. Ya, saya siap gitu. Kalau di kantor sih kayak kalau bos panggil gitu kan, kita ke site A gitu, atau kita ke site B. Oke, siap bos, jalan. Nah, kayak gitu tuh kurang lebih. Yes sir. Yes sir gitu, benar. Langsung jalan gitu kan. Nah, aku mau yang sorotin itu ada di paragraf kedua, alinea kedua. Nabi itu dengan sukarela mau melakukan misi tertentu. Tampaknya bahwa pasal 1-5 dari Yesaya mewakili kondisi pada saat itu ketika Yesaya pertama kali dipanggil. Setelah itu Allah memulaikan pelayanannya dengan cara menyemangati dia di bait suci dan meneguhkan pengutusannya sebagai juru kabar nubuatan Allah. Ini jadi satu pengingat bahwa bait suci itu bukan hanya untuk tempat seremonial, tapi itu adalah tempat di mana kita mendapatkan sebuah perlindungan dan juga tempat di mana kita diutus oleh Tuhan gitu loh. Semua berawal dari bait suci. Dan yang keunikan lainnya adalah terlepas dari bait sucinya, Yesaya
kalau nabi-nabi sebelumnya kan selalu diawali dengan dia diutus Tuhan gitu kan, selalu diawali dengan itu kan. Nah kalau Yesaya enggak, dia lebih ke arah dikasih tahu dulu pekabarannya, baru utus Tuhannya belakangan, gitu loh. Ini jadi satu poin unik sih bahwa semuanya itu berawal dari bait suci dan tidak harus ditonjolkan duluan itu enggak, tapi yang penting pekabarannya, pekabaran yang ingin disampaikan, karena pekabaran yang ingin disampaikan Tuhan melalui Yesaya kepada bangsa Yahudi pada saat itu ini cukup keras nih pekabarannya nih. Cukup keras nih di ayat 9-10. Seperti itu yang aku dapatkan. Oke, boleh tambahan nih Pak Pendeta? Nah ini luar biasa pelajaran ini ya. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi di hari Selasa, bahwa setiap tugas termasuk tugas pengutusan harus diawali dari the divine approval ya. Ini ada approvalnya. Jadi tanya siapa yang akan kutus ya. Ini panggilan ya kan. Lalu kita sebutkan. Lalu kemudian diberikan semacam persetujuan. Oke, kamu pergi. Kira-kira begitu ya. Jadi saya mau katakan bahwa inilah salah satu juga yang perlu kita ingat dalam konteks krisis kepemimpinan ya. Bahwa Anda boleh saja menjadi pemimpin, tapi jika approval, divine approval itu tidak ada. Jadi itu yang perlu dicari. Setujukah Allah? Karena boleh saja dalam rentang 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun saya menjadi pemimpin atau raja, katakan begitu. Tapi apakah kita selalu senantiasa cari? Karena orang kan take for granted, yang penting kan saya sudah di itu. Saya kan diangkat jadi raja. Maka apapun yang terjadi dalam durasi selama pelayanan saya ini, selama pemerintahan saya, suka-suka saya dong. Kan yang penting kan awalnya. Ya enggak bisa begitu juga. Harus ditanya. Jadi hari ke sehari harus selalu mencari divine approval ya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Pendeta. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Kita masuk di pelajaran hari Kamis. Judulnya adalah imbauan yang mengerikan. Nah ini kelanjutan lagi dari tadi ketika Yesaya mengatakan, yes saya. Jadi Yesaya, yes saya, ini aku, utuslah aku. Pekabaran yang akan kita baca di Yesaya 6 ayat 9 dan 10, ini sesuatu yang menurut saya agak sedikit aneh gitu. Kenapa? Disebutkan, kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh tapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras dan buatlah telinganya berat mendengar. Dan buatlah matanya melekat tertutup. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik dan menjadi sembuh. Kita tahu bahwa Tuhan itu menginginkan agar semua selamat. Kita bisa temukan di dalam 2 Petrus 3 ayat 9, Allah tidak ingin seorang pun binasa. Tetapi kenapa pekabaran Yesaya, pekabaran Allah untuk Yesaya bawakan kepada bangsa ini adalah, aku akan mengeraskan hati mereka. Kalau di pelajaran sekolah sahabat kita bahkan dikatakan, inilah pertama kalinya dari 9 pernyataan di mana Allah berfirman dia akan mengeraskan hati, di dalam Keluaran mengeraskan hati Firaun. Tetapi ada juga 9 kali ayat yang menyebutkan bahwa Firaun mengeraskan hatinya. Jadi saya juga sudah mendengar penjelasan mengenai hal ini di program Hope Channel lain, yaitu Tanya Jawab Alkitab, Tajam. Di situ dikatakan bukan Tuhan yang menjadi pelaku mengeraskan hati Firaun. Tetapi Firaun telah mengeraskan hatinya dan Allah pada akhirnya membiarkan Firaun mengeraskan hatinya. Nah, ini juga menjadi hal yang kita temukan di Yesaya 6 ayat 9 dan 10 ini. Orang-orang itu sudah mengeraskan hatinya. Dan Allah pada akhirnya membiarkan mereka untuk mengeraskan hatinya.
Tapi mungkin nanti ada tambahan lah juga pasti dari Pak Pendeta, kenapa sih pekabarannya Yesaya seperti itu? Mengapa gambaran Allah yang di ayat 1-4 malah dia di diperlihatkan sebagai yang kudus, yang bahkan Yesaya diberikan bara api di lidahnya dan dia sudah mau diutus sama Tuhan, tetapi pekabarannya itu, kamu dengar tapi nggak usah ngerti, kamu lihat tapi nggak usah menanggapi. Ya nanti pendeta yang akan kasih penjelasan lebih lanjut lagi. Di sini dikatakan kerinduan Allah bukan untuk menghancurkan tetapi untuk menyelamatkan selamanya. Namun ketika sebagian orang menyambut baik ajakannya, yang lain semakin keras dalam penolakan. Bagaimanapun juga Allah tetap memanggil mereka untuk memberikan kepada mereka lebih banyak kesempatan untuk bertobat. Akhirnya semakin mereka menolak, semakin keraslah hatinya. Dalam pengertian itulah apa yang Allah lakukan kepada mereka menyebabkan hati mereka bertambah keras. Meskipun ia lebih suka jika seandainya tindakan itu dapat melembutkan hati mereka. Kasih Allah kepada kita tidak berubah, sambutan kita kepada kasih-Nya adalah suatu hal yang sangat penting. Kalau saya bisa kasih perumpamaan, mungkin kasih ilustrasi, ini seperti anak kecil yang kalau dibilang jangan, dia akan lakukan. Jangan pergi keluar ya. Dia malah, wah saya mau pergi keluar gitu. Begitu dibilang jangan yang seharusnya tidak dilakukan, oh berarti bukan ini gitu. Saya nggak mau lakukan itu. Ya mungkin ilustrasinya Tuhan seperti itu gitu. Jangan ngerti, jangan kamu jangan kamu menanggapi, jangan kamu bertobat, jangan kamu berbalik. Itu menjadi satu teguran yang keras bagi bangsa Israel. Oh, saya harus berbalik nih. Oh, saya harus bertobat nih. Karena pekabarannya jangan. Wah, kayaknya saya sudah waktunya ini saya untuk berbalik dan bertobat. Gimana Pak Pendeta? Ya, dan inilah level luar biasa ya dalam sastra kita katakan, terlepas dari ini adalah praktek sehari-hari ya, bahwa ya saya juga begitu ya, setiap kali saya memberikan semacam amaran kepada anak saya langsung koreksi ya, langsung bilang seharusnya Bapak jangan bilang begitu, karena pada akhirnya apa yang Bapak bilang itu yang kami lakukan. Jadi jangan negatif katanya, dalam masalah negatif ya yang dilakukan. Tapi yang di sini kan nilai sastra yang luar biasa yang datang dari kekudusan Tuhan. Karena dia digambarkan sebagai Tuhan yang kudus, yang jumbai jubahnya menutupi sampai kepada ya disebutkan pelataran katanya ditutupi ya, begitu luar biasa. Nah jadi tapi dari Tuhan yang Maha Kudus ini diberikanlah sebuah perintah ya. Tapi menarik, levelnya agak berbeda ya. Jadi tidak disebutkan seperti begini. Jangan makan ya. Maka anak-anak akan katakan, "Yuk makan." Jangan sentuh, ini panas, disentuh. Tapi ini tidak. Ini double negatif ya. Ya kan? Ya apa disebutkan kan? Mulai dari ayat mana ini? 9 ya. Pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini. Dengar sungguh-sungguh. Tapi jangan dengar. Kan gitu ya. Karena dibilang jangan mengerti ya. Dengar, tapi jangan mengerti. Berarti yang diharapkan adalah mereka mengerti. Ya kan? Lalu kemudian disebutkan, lihatlah. Berarti nggak usah dilihat kan? Tapi kemudian disebutkan, supaya jangan apa? Jangan menanggap. Berarti yang diharapkan? Menanggap. Nah ini level yang lain ya. Di ayat 10 lebih banyak lagi yang disebutkan sampai kepada masalah pengertian ya, sampai kepada masalah hati ya. Jadi sudah bicara tentang telinga, mata, lalu kemudian hati atau pikiran ya. Untuk mereka kemudian jadi lebih baik. Nah artinya Tuhan menggunakan berbagai macam cara kalau begitu ya. Seperti pelajaran kemarin ini bicara tentang contohnya dibikin semacam ilustrasi ya. Beginilah kebun anggur ya, nyanyian cinta yang tidak menyenangkan ya. Pelajaran pekan lalu. Itu cara ya ilustrasi. Ini cara lain. Jadi double negatif untuk mengharapkan sesuatu yang positif. Don't try this at home. Oh, boleh juga ya. Tapi luar biasanya ada tambahan yang lain. Perhatikan ya. Ayat 11 katakan ya, karena memang itu perikop kita ya, sampai ayat 11. Sampai berapa lama saya harus teriak-teriak mengenai pekabaran ini?
Lalu Tuhan bilang apa? Sampai itu kosong gitu ya. Nah coba, kita kan gini, kalau kita berkhotbah, kan semangat kan kalau banyak orang. Tapi kalau nggak ada orangnya, nah bahkan Tuhan katakan sampai apa katanya? Sampai kota-kota telah lenggang sunyi, sepi. Bahkan disebutkan, dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus tetap menanggungnya. Sampai nanti tinggal tungkul, ya. Seperti kalau misalnya ada pohon, tinggal tungkulnya. Tapi dari situlah nanti apa? Muncul tunas baru. Jadi sampai. Jadi inilah, ya kalau bicara, kembali lagi kepada masalah prinsip krisis kepemimpinan. Maka pemimpin itu kita, ya orang-orang muda, pemimpin ini, ya tugas itu harus selesai. Mau cerita, mau bagaimana, tetap selesaikan. Sampai yang nggak ada pun orangnya di sini, lakukan terus ya, kira-kira begitu ya. Jadi, tapi pemimpin yang tidak tahu ini, maka dia akan katakan, ya saya mau lihat orang itu, ya orang gitu. Dia tidak lihat ya, awas mata yang selalu melihat dari atas kan gitu. Ya selesai. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih penjelasan Bapak Pendeta. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Kita sudah sampai di akhir dan ini masuk kepada pendalaman hari Jumat serta kesimpulan, Pak Pendeta. Jadi ketika kita bertiga tadi mempelajari, kita mau memberikan suatu berkat ya kepada teman-teman. Bagaimana melihat, karena saya mau katakan, diberkatilah kontributor pelajaran Sekolah Sahabat ya. Bapak Roy Gen ya, atau Dr. Roy Gen. Ya, dia sampaikan dengan sangat apik ya. Tuhan memberkati dia dan juga diberkatilah kita ya. Jadi artinya setiap kata worth it ya. Nah, di sini kita pelajari bahwa ada krisis kepemimpinan dalam kerajaan Yehuda. Dalam kitab Yesaya. Ya. Lalu fakta apa saja yang memperlihatkan bahwa sebuah kerajaan, kalau di Indonesia sebuah republik atau mungkin institusi sedang mengalami krisis. Ya. Ada banyak. Tapi pelajaran ini memberitahukan kepada kita dari hari Minggu sampai kepada hari Kamis yang kemarin ya. Kalau hari Minggu kita dapatkan bahwa ketika kematian raja adalah momen yang baik. Itulah disebutkan tadi kan. Raja telah mati, hidup raja. Kalau saya lebih suka menyebutkan kalimat kedua bukan hidup raja, hiduplah kerajaan. Karena raja seringkali merasa bahwa dia lebih besar daripada kerajaan. Ketika dia mati, justru lebih baik kerajaan. Ya, karena apa? Karena pemimpin tersebut mangkat menjadi momen yang lebih baik. Bukan raja mangkat semuanya, tapi maksudnya raja itu ya, raja yang kita maksud. Karena lebih baik tidak punya pemimpin seperti itu. Rakyat menjadi lebih baik tanpa raja model seperti itu. Itulah sebabnya, seperti saya bilang tadi ya, raja telah mati, gantinya bilang hidup raja, tapi ini adalah hidup kerajaan. Kalaupun disebut hidup raja, berarti raja yang dimaksud adalah raja yang di atasnya. Siapa dia? Tuhan kita. Hidup Tuhan, kan begitu. Lalu yang hari Senin, ini krisis yang lain dalam kepemimpinan. Ketika kurang mengakui bahwa Tuhan adalah penguasa utama yang berdaulat. Ya. Jadi meskipun raja atau presiden ada, setiap bangsa seharusnya menyadari bahwa Tuhan adalah penguasa segalanya. Karena kepemimpinan itu ada di tangan Allah. Ya, tidak mempercayai itu, baik oleh rakyat, apalagi raja, apalagi pemimpin, itu merupakan awal krisis kepemimpinan. Di atas langit masa ada langit. Ya. Kemudian di hari Selasa, ketika kekudusan diremehkan. Ya. Setiap orang perlu dikuduskan, setiap orang perlu dimurnikan. Ya. Kekudusan itu adalah identitas umat. Kalau kita aplikasikan kepada gereja Masehi Advent hari ke-7, kita harus sadar bahwa kekudusan itu adalah identitas dari kita. Kita punya Sabat yang kudus, kita punya perjamuan kudus, kita punya Alkitab yang kudus. Mau jadi apa itu? Kalau kita tidak jadi kudus. Ya. Jadi itu yang saya bisa nyatakan. Ya. Jadi pemimpin haruslah kudus agar dapat memimpin rakyat. Dan rakyat juga harus punya tekad agar mempertahankan kekudusan. Jadi cobalah di tahun ini ya untuk mulailah tinggalkan hal-hal yang tidak kudus ya. Ngobrol-ngobrol sembarangan kan begitu ya. Nah, canda sih maksudnya, tapi kan itu akan mempengaruhi kita ya. Lalu di hari Rabu, ini menarik ya. Ketika tugas dilaksanakan tanpa persetujuan Allah, maka tidak ada gunanya ya. Jadi setiap kali kita melangkah dalam tugas kita, seharusnya itu dimulai dari apa? Lutut. Approval ya. Approval dari Tuhan. Lalu yang terakhir, ini luar biasa, yang terakhir ini
krisis yang kita bisa dapatkan di sini ketika nasihat ilahi diremehkan. Itu satu. Bagian yang lain yang saya suka sebutkan bahwa krisis kepemimpinan ini atau krisis dalam kita sebagai orang yang diutus ketika kita melalaikan tugas. Nah, tinggal sedikit orang gitu ya. berhenti ya. Oh tidak, dia lakukan ya. Dia lakukan dengan sungguh-sungguh. 5 pilar ya. Yang bagian kelima dibagi 2 ya. Kalau nasihat ilahi diremehkan, tapi yang saya suka untuk tekankan adalah sampai selesai ya. Disebutkan sampai kota-kota telah lengang sunyi sepi. Datang ke gereja nggak ada orang kan gitu. Tapi tetaplah engkau berkhotbah. Karena siapapun ada hadir di situ, itu akan menjadi keberkatan ya. Sampai selesai. Karena Tuhan akan bangunkan. Siapa tahu kan? Dari tunas muda itu ya, dari tunas muda. Karena anak-anak yang ada di situ ya. Dan kita sampaikan juga, nanti dialah yang menjadi apa? Orang benar yang dicetak di rumah Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta, terima kasih Norman sudah berdiskusi bersama. Kita melalui pelajaran Yesaya pada pekan ini diberikan penglihatan tentang pemimpin tertinggi alam semesta. Kita juga seperti Yesaya merasakan tidak layak, ketakutan akibat kekurangan kita. Tetapi disucikan dan diteguhkan oleh rahmat-Nya, kita seperti Yesaya akan katakan, yes, saya siap untuk menjadi duta Allah. Ini aku, utuslah aku. Kita bertemu di episode selanjutnya.